Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama berjuang melawan masa lalu kelamnya, aktor Amar Zoni kembali harus menghadapi badai besar dalam hidupnya. Di balik jeruji rutan Salemba, muncul kabar mengejutkan, ia diduga terlibat dalam peredaran narkoba di dalam tahanan. Tekanan publik, permainan kekuasaan, dan misteri jaringan gelap membuat kasus ini jauh lebih rumit dari yang terlihat. Saat akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan, Amar menghadapi bukan hanya kerasnya penjara, tapi juga perjuangan batin untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Matahari baru naik di langit Jakarta saat kabar itu mulai menyebar dari satu ruang redaksi ke ruang lainnya. Seorang sumber internal rutan Salemba membocorkan informasi yang mengejutkan. Amar Zoni, mantan aktor yang sebelumnya tersandung kasus narkoba, diduga ikut mengendalikan peredaran barang haram di dalam rutan. Berita itu langsung meledak seperti api disiram bensin. Media-media online berebut memuatnya, sementara jagat maya bergemuruh dengan komentar, cemooh, dan rasa iba yang bercampur marah. Di dalam rutan Salemba sendiri, suasana berubah tegang. Petugas yang biasa bersikap santai kini berjalan cepat dengan wajah waspada. Kepala rutan menerima instruksi langsung dari Kanwil Kemenkumham DKI untuk segera memeriksa blok tempat Amar ditempatkan. Kabar ini bukan hanya persoalan kecil, karena melibatkan nama besar yang masih dikenal publik luas. Bila benar ada jaringan narkoba di dalam tembok rutan, reputasi lembaga pemasyarakatan akan hancur total. Amar duduk diam di pojok selnya. Ia tahu ada bisik-bisik yang mulai diarahkan kepadanya. Beberapa napi mulai menjaga jarak, sementara yang lain memandang dengan tatapan curiga. Hatinya berdegup cepat, tapi wajahnya tetap datar. Ia telah belajar dari banyak luka bahwa di dalam tempat seperti ini, emosi adalah kelemahan. Namun, malam itu, ketika lampu sel dimatikan, pikirannya terus melayang, siapa yang menaruh namanya dalam pusaran ini. Keesokan harinya, dua petugas memanggilnya ke ruang pemeriksaan. Di sana sudah duduk seorang perwira berpakaian sipil dengan wajah dingin dan map tebal di tangannya. "Saudara Amar, kami ingin menanyakan beberapa hal tentang barang yang ditemukan di blok Anda," katanya pelan, tapi dengan nada tajam. Amar menatapnya, mencoba membaca situasi. Ia tahu permainan seperti ini seringkali bukan tentang kebenaran, melainkan tentang siapa yang paling kuat menahan tekanan. Sore itu, berita televisi nasional menayangkan laporan eksklusif tentang dugaan bisnis gelap di dalam rutan Salemba. Wajah Amar muncul di layar dengan bayangan jeruji menutupi setengah wajahnya. Publik kembali diingatkan pada masa lalunya, dan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, vonis sosial pun sudah dijatuhkan. Hujan malam itu turun deras di atas Salemba, seolah langit pun ikut muram menyaksikan babak baru hidup seorang manusia yang terus dihantui kesalahan lamanya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Amar. Ia dijemput setiap pagi oleh petugas khusus dan dibawa ke ruang interogasi yang dingin tanpa jendela. Lampu putih menyilaukan di atas kepalanya membuat waktu terasa berhenti. Pertanyaan yang sama terus diulang, nada suara mereka semakin menekan, dan Amar mulai kehilangan kesabaran. "Saya tidak tahu apa-apa," katanya berkali-kali. Tapi jawabannya seakan tak pernah dianggap penting. Di luar sana, media terus mengorek informasi. Wartawan mencoba mewawancarai siapapun yang pernah mengenal Amar, dari rekan sesama artis hingga petugas rutan yang berani bersuara tanpa identitas. Narasi pun mulai terbentuk, seorang aktor gagal yang kembali jatuh ke lubang gelap karena ketamakan. Cerita itu dijual ke publik, dan opini pun terbentuk sebelum pengadilan dimulai. Dunia tampak haus akan tragedi. Sementara itu, di dalam sel, Amar mulai merasakan adanya tekanan yang lebih halus. Beberapa napi mendekatinya dengan pesan samar. Ada yang bilang, kalau mau aman, ikut saja alur mereka. Ada juga yang berbisik, nama lo udah dipilih buat dijatuhkan, bro. Ia mulai memahami bahwa ada permainan lebih besar dari sekadar kasus narkoba. Ada pihak yang ingin menutupi sesuatu dengan menjadikannya kambing hitam. Suatu malam, ia menemukan sobekan kertas di bawah kasurnya. Tulisan tangan kasar di atasnya berbunyi, "Hati-hati, lo cuma pion kecil di permainan besar. Siapapun yang lo percaya bisa jadi musuh."
Amar menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Bukan hanya takut pada hukuman, tapi takut pada kegelapan yang tak terlihat, yang mungkin bisa menghapus hidupnya begitu saja. Ketika tim dari Kemenkumham akhirnya datang melakukan sidak besar-besaran, mereka menemukan beberapa paket kecil sabu disembunyikan di area laundry blok tahanan. Lokasinya persis di area tempat Amar sering ditugaskan membantu bersih-bersih. Bukti itu cukup bagi mereka untuk menandai namanya dalam laporan resmi. Malam itu, keputusan besar mulai disiapkan, pemindahan ke penjara dengan pengawasan maksimal, Nusa Kambangan. Pagi itu, Kepala Rutan memanggil Amar ke ruangannya. Suasana hening, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Di atas meja, ada selembar surat pemindahan resmi yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan. Mulai besok, kamu akan dipindahkan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan, ucap sang kepala tanpa banyak basa-basi. Amar terdiam, seperti kehilangan napas. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuat seluruh tubuhnya lemas. Sore harinya, berita pemindahannya bocor ke publik. Judul-judul berita tampil dramatis, Amar Zoni dipindah ke Nusa Kambangan, akhir dari kisah glamor. Media sosial kembali bergolak, sebagian menertawakan, sebagian menyayangkan. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, hanya sedikit yang benar-benar peduli tentang bagaimana perasaan seorang manusia yang dipaksa menghadapi nasib seperti itu. Malam sebelum keberangkatan, Amar duduk sendirian di selnya. Ia menatap langit-langit yang lembab, memikirkan semua yang telah ia jalani. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jika benar ia dikirim ke Nusa Kambangan, maka harapan untuk membuktikan dirinya akan semakin kecil. Di tempat itu, orang bisa menghilang dalam kesunyian panjang. Namun di sisi lain, ada bara kecil dalam dirinya yang belum padam, dorongan untuk tidak menyerah meski seluruh dunia menuduhnya bersalah. Subuh menyelimuti Jakarta dengan kabut tipis ketika iring-iringan mobil tahanan keluar dari gerbang Rutan Salemba. Dua mobil polisi bersirene pelan mengawal di depan dan belakang. Di tengahnya, sebuah kendaraan lapis baja hitam membawa Amar Zoni dan beberapa tahanan lain yang juga akan dipindahkan. Tangannya diborgol, namun pikirannya justru jauh melayang, menembus batas kaca kecil yang buram oleh embun. Ia memikirkan keluarganya, terutama anak-anaknya yang mungkin mendengar kabar pemindahan ini dari televisi. Di hatinya muncul luka baru, bukan karena dipenjara, tapi karena dicap tanpa kesempatan membela diri. Jalan menuju Cilacap terasa panjang dan sunyi. Setiap tikungan membawa perasaan asing, seolah dunia di luar mobil itu perlahan menjauh. Ia sempat menatap wajah salah satu petugas di depannya, muda, wajahnya lelah tapi matanya seperti menyimpan rasa kasihan. Petugas itu menunduk, lalu pura-pura sibuk memeriksa senjata di pinggangnya. Tak ada yang berani berbicara selama perjalanan itu. Semua tahu, membawa nama besar seperti Amar adalah beban sekaligus risiko. Setibanya di pelabuhan Cilacap, udara asin laut menyambut dengan hembusan dingin. Di kejauhan, Pulau Nusa Kambangan tampak seperti bayangan gelap di atas air yang berombak. Perahu feri kecil menunggu, dikawal oleh petugas bersenjata lengkap. Saat kaki Amar melangkah ke atas kapal, hatinya terasa berat. Ia tahu, di pulau itu, bukan hanya kebebasan yang akan hilang, tapi juga identitas dirinya sebagai manusia biasa. Perjalanan laut itu sunyi. Hanya suara mesin feri yang bergemuruh dan burung-burung laut yang berputar di atas langit mendung. Amar menunduk, berdoa dalam hati agar Tuhan tidak benar-benar meninggalkannya. Ia tahu banyak orang menyebut Nusa Kambangan sebagai pulau kematian, bukan hanya karena para napi kelas berat di sana, tapi karena jiwa banyak manusia yang terkubur dalam keheningan tanpa suara. Ketika akhirnya mereka menjejakkan kaki di dermaga Nusa Kambangan, suasana langsung berubah mencekam. Udara di sana terasa berat dan lembab. Pohon-pohon tinggi mengelilingi area penjara, dan suara rantai pintu besi yang ditarik membuat bulu kuduk berdiri. Petugas yang menyambut mereka mengenakan seragam hitam tanpa ekspresi. Amar dituntun menuju ruang pemeriksaan identitas, lalu diarahkan ke sel isolasi untuk karantina 3 hari pertama. Ia resmi menjadi bagian dari penjara paling keras di Indonesia. Hari-hari pertama di Nusa Kambangan seperti hidup di mimpi buruk yang tak berujung. Suara jeruji besi beradu, langkah sepatu petugas bergema di lorong sempit, dan udara lembab membuat setiap tarikan napas terasa berat. Amar ditempatkan di blok batu, tempat para napi berisiko tinggi disatukan. Dindingnya tebal, tanpa jendela, hanya celah kecil di atas pintu untuk melihat cahaya. Di sana,
waktu berjalan lambat, dan setiap menit terasa seperti 1 jam. Pada malam ketiga, suara langkah seseorang terdengar dari arah luar sel. Ketukan pelan muncul di pintu besi. "Lo bukan orang pertama yang dijebak di sini," kata suara itu pelan, berat, dan parau. Amar terkejut, tapi tak berani menjawab. Keesokan harinya, seorang napi bernama Guntur, mantan perwira polisi yang juga dihukum karena kasus yang tak pernah ia akui, menghampirinya di lapangan tahanan. "Lo mau tahu siapa yang bikin lo sampai sini?" katanya tanpa menatap. Dari situ, hubungan tak terduga pun dimulai. Guntur perlahan membuka tabir gelap yang tak pernah Amar sangka. Di balik jaringan narkoba di Rutan Salemba, ternyata ada sindikat lama yang melibatkan oknum aparat dan pengusaha hitam. Amar hanyalah wajah terkenal yang dipilih agar kasus itu tampak meyakinkan di mata publik. Bukti direkayasa, saksi disusun, dan berita disebar untuk mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya. "Mereka butuh kambing hitam, dan sayangnya, lo yang cocok," ujar Guntur lirih. Setiap malam, Amar dan Guntur berbincang diam-diam di pojok sel. Mereka merencanakan sesuatu, bukan pelarian, tapi kebenaran. Amar berjanji pada dirinya sendiri, jika ia harus hidup di tempat sekeras ini, maka hidupnya harus punya makna. Ia akan mencari bukti, atau mati mencoba. Namun, langkah kecil mereka mulai tercium. Suatu pagi, petugas melakukan penggeledahan mendadak. Sel Amar diobrak-abrik, kertas kecil tempatnya mencatat nama-nama misterius disita. Kepala lapas memanggilnya dan memberi peringatan keras. "Di sini, lo cuma tahanan. Jangan coba main jadi pahlawan," katanya tajam. Tapi di balik tatapan keras itu, Amar melihat sesuatu, ketakutan. Beberapa minggu kemudian, Amar dipindahkan ke area kerja narapidana. Disinilah ia mulai mendengar percakapan-percakapan aneh antar napi senior. Nama seorang pejabat muncul berkali-kali, seseorang yang konon masih menjalankan bisnis gelap dari luar. Amar mencatat setiap detail dalam ingatannya. Ia sadar bahwa kebenaran yang dicari bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang kebusukan sistem yang lebih luas dari tembok penjara ini. Suatu malam, Guntur datang dengan kabar mengejutkan. "Ada seseorang dari Jakarta yang mau ketemu lo diam-diam," katanya. Amar heran, tapi mengikuti instruksi itu dengan hati-hati. Di ruang pertemuan yang dijaga ketat, ia bertemu seorang pria berjas sederhana dengan suara berat dan tatapan tajam. "Saya bukan wartawan. Saya dari lembaga yang ingin bersih-bersih dari dalam," ucap pria itu sambil menatap lurus. Ia memberi pesan singkat, "Bertahanlah. Kami sedang membuka file lama Rutan Salemba." Malam itu, Amar merasa harapan kecil mulai tumbuh kembali. Tapi harapan di tempat seperti Nusa Kambangan adalah pedang bermata dua. Keesokan harinya, Guntur ditemukan pingsan di selnya, dengan luka di kepala. Petugas menyebutnya terpeleset, tapi Amar tahu itu peringatan. Ia sendiri mulai dikucilkan, bahkan beberapa napi yang dulu bicara dengannya kini menunduk dan menjauh. Dalam kesendirian yang panjang, ia menulis di dinding selnya dengan potongan logam kecil, "Kebenaran mungkin lambat, tapi tak bisa dibunuh." Tulisan itu menjadi semacam doa yang terus ia ulang setiap malam sebelum tidur. Di tengah gelap dan bau besi, keyakinannya menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. 3 bulan kemudian, berita besar mengguncang Jakarta. Komisi Independen menemukan bukti baru tentang sindikat peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa pejabat tinggi dicopot, dan nama Amar Zoni disebut dalam laporan sebagai korban manipulasi jaringan internal. Media berbalik arah, dari menghujat menjadi penasaran. Banyak yang menanyakan, bagaimana seorang aktor bisa bertahan hidup di penjara terkejam, sementara ia tak bersalah. Di Nusa Kambangan, kabar itu sampai lebih cepat dari surat resmi. Petugas mulai bersikap lebih lunak. Beberapa bahkan berani memberi hormat kecil saat berpapasan dengannya. Namun, bagi Amar, semua itu terasa hambar. Luka batin dan kehilangan waktu tak bisa ditebus dengan sekadar pembuktian nama baik. Ia telah melihat terlalu banyak kegelapan untuk percaya bahwa keadilan datang dengan mudah. Akhirnya, surat resmi pembebasan sementara tiba. Ia akan dipindahkan kembali ke Jakarta untuk proses klarifikasi dan rehabilitasi. Saat meninggalkan gerbang Nusa Kambangan, ia menatap ke belakang sekali lagi. Pulau itu sunyi, tapi bagi Amar, di sanalah ia menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk hidup meski dunia memaksanya mati perlahan. Jakarta menyambutnya bukan dengan sorak-sorai,
tapi dengan tatapan campur aduk antara simpati dan rasa ingin tahu. Amar berjalan keluar dari mobil tahanan dengan kepala tegak. Wartawan berkerumun, mikrofon diarahkan, lampu kamera berkilat-kilat. Tapi ia hanya berkata satu kalimat, "Saya tidak ingin balas dendam, saya hanya ingin kebenaran." Kalimat itu menggema di seluruh ruang berita malam itu. Beberapa minggu kemudian, dokumenter tentang perjalanan hidupnya dirilis oleh sebuah stasiun televisi nasional. Di situ, ia berbicara tentang bagaimana sistem bisa membuat seseorang kehilangan segalanya, dan bagaimana pengampunan bisa menjadi bentuk kekuatan yang tak terlihat. Banyak yang menangis menontonnya, bukan karena kasihan, tapi karena menyadari betapa rapuhnya manusia di hadapan stigma dan kekuasaan. Namun di balik ketenangan itu, Amar tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada nama-nama besar yang belum terungkap, masih ada jaringan gelap yang bersembunyi di balik institusi yang terlihat bersih. Ia mulai menulis buku dari pengalamannya, bukan untuk membela diri, tapi untuk membuka mata. Banyak orang bahwa keadilan kadang lahir dari penjara yang paling kelam. Malam terakhir sebelum bukunya dirilis, ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit Jakarta yang kelabu. Angin malam berhembus lembut, membawa suara laut yang jauh dari Nusa Kambangan. Di matanya ada kelelahan, tapi juga ketenangan baru. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dari seorang yang jatuh, menjadi seseorang yang berdiri kembali dengan luka yang dijadikan kekuatan. Dan di sudut hatinya, doa kecil itu masih ia ucapkan seperti dulu, "Tuhan, biarlah